kenapa gue harus kuliah, kenapa gue harus belajar dengan kuliah merelakan 4-5 tahun gue, padahal 4-5 tahun gue bisa buat building my own empire gitu. Oke. Menurut gue sih. Halo guys, welcome to New Learning Podcast. Cheers. Hari ini gua mau interview Roland. Di interview gue. Lu Roland apa sih, nama tengah lu tuh gua agak susah. Roland Rosicky, Rosicy. Orang biasa manggil gue Rosisi, Rosisa yang aneh malahan. Jadi yang benar Rosicky. Rosicky. Rosicky itu artinya apa? Sebenarnya tuh bapak gue dulu tuh orangnya suka bola banget. Jadi tuh Roland dari nama bola, Rosicky juga nama pemain bola. Siapa? Nggak tahu gue juga. Oh, jadi era yang ada. Terus di dua-duanya nama orang main bola gitu. Oh. Tapi ujung-ujungnya gue nggak main bola. Lu nggak diarahin buat main bola juga? Enggak sih. Gue tapi ujungnya main ke basket, ke gym ujung-ujungnya juga. Oke. Iya. Jadi teman-teman, gue tuh mau interview Roland karena dia merupakan mungkin ya, gue bisa bilang satu-satunya anak muda di lingkup gue yang gue lumayan kasih respect. Dan gue nggak gampang kasih respect ke orang karena karena buat gue gak banyak yang bisa direspek dari orang juga. Kalau misalnya hidupnya tuh males-malesan, nggak mau disengaja. Nah, latar belakang dulu nih, Roland tuh udah umur berapa sih lo? Gue 19 tahun ini. 19. Harusnya kuliah ya? Harusnya kuliah. Lo memilih tidak kuliah? Tidak. Kenapa Roland? Kalau gue boleh tahu? Alasan utamanya bokap stroke sakit, nyokap yang ngurusin bokap. Terus gue anak tunggal, terus jadi otomatis duit semua gue yang ngurus, gue yang nyari buat ngebiayain keluarga. Itu alasan pertama. Terus alasan kedua gue rasa hal yang gue buat kerjain buat dapat uang tuh gue nggak perlu kuliah. Jadi gue bisa mencari tentang informasi dan pengetahuan dari luar kuliah aja sih. Jadi satu yang gue tangkap, lu udah mulai jadi tulang punggung keluarga nih sekarang di umur 19 tahun. Karena nyokap lu fokus untuk merawat bokap lu yang habis pasca stroke. Pasca stroke, bener kan? Iya. Nah, terus yang kedua, lu ngerasa ilmu-ilmu yang lu punya di luar kuliah itu bisa ngasilin lu duit. Kita bahas salah satu ya? Boleh. Oke. Lu dari kapan jadi tulang punggung keluarga berarti? Sebenarnya dari lulus sekolah langsung gue. Lulus sekolah? Iya. Umur berapa tuh? 17, 18? Buat ya 18 kurang. Jadi umur 18 lu udah itu ekonomi keluarga tuh berpusat di lu. Kan jadi kan bokap gue tuh udah kena stroke 2 tahun lalu, 2 tahun 2 bulan kan. Jadi sekitar gue udah 17 kan gue kebetulan part time juga di Cilerum. Selagi itu gue juga bantu-bantu duit keluarga juga. Setelah lulus sekolah gue lebih fokus lagi buat cari duit gitu. Oke. Terus kenapa jadinya lu memilih untuk tidak membekali diri lu dulu nih sebelum lu kan gimana ya, kalau misalnya kita mau menghasilkan kita harus punya high income skills. Iya. Ya kan. Lu harus belajar dulu nih biasanya, dan orang memilih buat kuliah salah satunya. Planning lu tuh gimana sih kalau supaya lu bisa menghidupi keluarga lu secara nyaman tanpa kuliah? There are so many ways menurut gue dari di luar kuliah, karena sebenarnya kalau yang gue pikirin tuh kuliah hanya teruntuk orang yang membutuhkan sarjana kayak dokter, lawyer, kayak gitu-gitu. Sedangkan gue kerja tuh di bagian creativity. Gue kerja di bagian how to talk with people. Jadi gue rasa itu gue bisa pelajari nggak harus kuliah. Gue pelajari on the side langsung di lapangan dan bisa langsung terjun rasanya gimana. Karena gue rasa dengan kerja ataupun usaha, gue rasa lebih mahal pengalaman daripada lu harus buang duit ke kuliah, ngabisin waktu, dan lu nggak bisa ngerasain pengalaman lu gitu sih. Oke. Tapi gue main devil's advocate ya. Terus tapi kredibilitas lo apa untuk menghasilkan uang sebanyak itu ke depannya, untuk ke depannya? Nah, sarjana lo nggak punya. Terus apakah lo pertanyaan simpel sih, lu yakin gak sih dengan pilihan jalan lu ini? Atau mungkin ya kalau misalnya nasib yang lu terima ini, lu yakin gak sih bisa you made it gitu tanpa kuliah? Gue sih yakin. Alasannya? Karena apa yang buat lu yakin? Gue rasa karena dari visi misi hidup gue dengan kata kunci itu
hidup gue pokoknya harus kayak gini. Karena gue rasa gue bisa hidup dengan kata disiplin, tanggung jawab, sama konsistensi. Itu 3 hal yang selalu gue kunciin. Karena dengan apapun, meskipun gue harus kuliah atau enggak, gue belajar meskipun tanpa kuliah, gue rasa tuh dengan kerja apapun gue bisa. Gue tuh diposisikan untuk kerja apapun asalkan halal dan bisa menghasilkan duit, gue ambil. Karena gue di posisi yang kayak lu ngomong, gue belum ada punya semacam skill atau kredibilitas, betul. Jadi gue rasa I take everything yang bisa membantu hidup gue, dan tujuan gue tuh bukan menghasilkan duit dulu ternyata. Gue tuh utamanya tuh menghasilkan pengalaman. Karena dari pengalaman gue, misalkan satu aja nih, gue pernah jadi part time di sini kan, part time barista di showroom. Dan gue ngerasa tuh dengan gue cuman awalnya bilang part time barista dan hanya buat kopi, dari situ gue belajar how to talk with people sebagai kasir, how to serve people dengan menjadi waitress dengan melayani customer. Kan dengan gitu gue bisa mempelajari gimana caranya untuk memulai usaha bisnis dengan orang-orang, cara lu sopan, cara lu intonasi, pilihan kata-kata, menurut gue sih gitu sih. Jadi itu yang bener-bener bikin gue ngerasa kenapa gue harus kuliah, kenapa gue harus belajar dengan kuliah merelakan 4-5 tahun gue, padahal 4-5 tahun gue bisa buat building my own empire gitu. Menurut gue sih gitu. So, lu dari yang lu ngomong ini, pasti kan everyone starts somewhere gitu. Dan dalam umur lu yang sekarang, pasti banyak perasaan. Lu belum jago nih, belum ngasilin banyak nih, mungkin ya. Dari apa yang lu lakukan, jadi kuliah tuh buat banyak orang tuh safety net gitu. Iya, benar. Lu pernah merasa ketar-ketir nggak sih karena lu nggak kuliah gitu? Sebenarnya pernah ada tension nih? Sebenarnya tensionnya bukan dari diri gue, tensionnya dari orang luar. Karena lingkungan pertemanan, dari pertemanan gue juga berorganisasi dengan banyak orang-orang yang lebih tua, dan mereka kan ngomong kuliah, karena kuliah adalah kunci kalian buat sukses, kunci buat kalian mendapatkan pengetahuan, dan lu juga bisa mendapatkan sebuah degree, sebuah namanya kasta. Lu nggak kuliah lu segini, lu kalau kuliah lebih tinggi lagi, nggak kuliah lebih rendah, kayak gitu. Dan gue ngerasa tensionnya dari luar sih. Kalau dari diri gue yakin banget sama diri gue udah pegang banget kalau gue nggak bakal kuliah. Dan gue bakal terus kayak gini, gue bakal mengembangin diri gue sendiri dengan pengalaman gue nggak bakal kuliah karena emang udah gue pegang sih janji dengan diri gue sendiri. Kok lu bisa yakin banget sih? Kenapa? Itu dari hal yang utama gue bilang, gue tuh nggak mau buang-buang waktu gue karena jadi lu convince if you take a degree itu most likely bakal buang-buang waktu lu dibanding apa yang lu pilih sekarang. Tapi ini menarik. Kalau misalnya lu berpikir ya kayak orang-orang di luar sana kan kuliah itu buat networking. Terus salah satunya mungkin alibinya tuh kuliah tuh bisa buka akses lah. Entah dari sisi network, dari sisi alumni, organisasi gitu segala macam. Jadi sebenarnya banyak selain gelar kan banyak faktor nih, tekanan-tekanan lain yang mungkin orang kuliah tuh punya privilege. Gimana lu mengantisipasi hal itu dan lu memperlengkapi diri lu di masa ini gitu? Sebenarnya iya benar, itu adalah satu hal yang membuat gue sebenarnya tension diri gue tuh ada satu sebenarnya yang tadi bilang network. Karena jadi lu ngerasa kurang di situ ada kurang benefit ya kalau lu nggak kuliah sama mereka yang kuliah. Karena tapi menurut gue buat exchange value-nya dengan lu membayar per semester dan buat mendapatkan network, gue rasa sih nggak sebanding sih gue rasa. Karena gue lebih mentingin waktu daripada network. Dalam arti dengan gue bisa mempersingkat waktu, gue bisa melebarkan network gue dibandingkan gue bayar harus dengan waktu 4 tahun network gue segitu. Bisa lu elaborate gak? Jadi gini, kalau misalkan gue sekarang posisi gue nggak kuliah, gue bisa memperluas network gue dengan bekerja, dengan organisasi, seminar, dan itu tuh yang bisa bikin gue buat kenal lebih banyak orang. Dan bahkan tuh gue kaget dengan orang-orang yang gue kira kenal segini, ternyata tuh mereka bisa lebih luas lagi. Dari sisi ekonomi, sosial, budaya, itu bener-bener buat gue buka mata banget. Sedangkan kalau misalkan gue mikir gue harus kuliah, dari pertama duit gue udah gak ada kan, gue mau nyari beasiswa artinya
gue harus fokus beasiswa, sedangkan gue juga harus kerja buat dunia keluarga gue juga. Jadi menurut gue lebih baik gue balik lagi ke awal, gue belajar dari pengalaman kerja daripada belajar dari kuliah. Ya sebenarnya ini kontekstual ya. Bener. Mungkin kan karena di situasi lu emang mengharuskan dan lu menuntut diri lu untuk jadi tulang punggung keluarga. Iya. Dan cara paling baik adalah lu belajar dan naruh diri lu di tempat tanpa kuliah. Iya. Mungkin buat orang lain mereka perlu kuliah atau enggak, we don't know. Iya, mungkin kan sebenarnya tuh kan kebanyakan teman-teman gua mereka masih ragu sebenarnya, ada yang mau kuliah, ada yang enggak. Sebenarnya tuh the only point mereka mau kuliah sebenarnya satu, benar safety net. Terus kedua tekanan dari orang tua. Orang tua mereka yang dua-duanya tuh kuliah, mereka memiliki sarjana S1, S2, satu dokter, satu lawyer, dan memaksa anaknya mereka tuh buat kuliah. Bahkan mereka tuh dipaksa kuliah bukan sesuai dengan mata kuliahnya mereka. Mereka mau masuk ke musik, kayak kan orang tua yang lama pasti pikir lu musik mau jadi apa gitu kan. Pasti dipaksa jadi dokter, jadi lawyer. Itu sih cerita teman satu gue kayak gitu. Nah tapi gue main devil's advocate lagi ya. Kalau gue jadi orang tua ngelihat anaknya lontang-lantung nih, gue sih bakal paksain anak gue masuk teknik. Iya, itu in different situation kan. Jadi kayak ini daripada lo nggak apa-apain, lu jangan belaga-belaga punya plan lah. Dengerin gue aja, gue lebih tahu. Nah mungkin nih banyak di antara mereka nih yang nggak tahu ya, orang tuanya tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya yang gue mau bilang tuh kan kontekstual ya. Tapi gue suka cara lu kayak gimana lu bisa resonate with the situation and then you still believe you gonna make it gitu. Terus tensionnya nih lah buat orang-orang yang dipaksa kuliah dan mereka harus kuliah walaupun mereka bukan kuliah apa yang mereka mau. Saran lu apa sih buat mereka gitu? Pandangan lu gimana sih? Gue harus kuliah teknik padahal gue gak suka, gue mau orang seni gitu. Tapi orang tua gue teknik banget dan tahu tuh mungkin di masa mereka tuh teknik tuh yang menjanjikan, yang absolut gitu loh. Terus gelar yang ya gue gak bisa bohong ya, banyak gelar yang gak penting. Apa saran lu buat mereka ini? Sebenarnya gue bisa jawab dengan dua kondisi. Yang pertama kondisi bahwa mereka adalah orang yang sangat terikat dengan keluarganya. Dia nggak punya skill, dia nggak punya apapun kalau mereka langsung keluar dari keluarganya. Kalau kayak gitu, gue nggak bisa kasih pilihan lain selain lo emang harus terpaksa kayak gitu. Setuju. Yang kedua adalah lo nggak gimana ya? Lo kedua tuh lo adalah orang yang punya skill, lo bisa ngobrol dengan orang, bisa negosiasi, bisa melebarkan network lo. Mungkin ini terlihat durhaka, tapi gue rasa lo bisa ngomongin dengan tujuan lo emang gak bakal bisa lanjut di sini. Meskipun orang tua lo nyerang lo kayak gimana, lo bilang aja lo keluar dari rumah, lo buktiin dalam beberapa tahun tuh lo bisa lebih baik daripada harus jadi kuliah dengan mata kuliah yang dipaksa oleh orang tua. Gue sih mikir kayak gitu. Mungkin emang kelihatan kayak YOLO banget kan dia, durhaka, tapi daripada lo ngabisin waktu dan lo malah menyia-nyiakan dan lo menyesali kan kayak gue kenapa ya harus ngikut orang tua gue, jadinya nyalain orang tua lagi. Padahal di posisi itu kan lo bisa aja ngambil action yang beda dan bisa membuat lo lebih baik gitu. Sebenarnya sih gue jadi kayak inget quotes-nya Hormozi deh. Gimana? Alex Hormozi, dia bilang gue lupa kalimatnya, gue coba pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia itu gini, mimpi orang-orang tentang lu tuh harus mati supaya mimpi lu bangkit. Jadi artinya orang tuh punya naruh ekspektasi nih, orang pengen Abam tuh kayak apa, orang pengen Roland tuh kayak apa, dan itu semua harus mati supaya mimpi lu yang hidup. Dia bilang termasuk mimpi orang tua lu. Jadi kadang tuh emang ada di berbagai konteks dan dalam komunikasi yang kurang enak juga antara keluarga gitu loh, anak sama orang tua. Mereka nggak punya leverage atau kayak privilege untuk kayak ngomongin keadaan mereka, mimpi mereka. So what they have to do ya mereka harus mungkin ya terkesan durhaka padahal enggak. Padahal I know what life I wanna live gitu.
Berarti orang tua lu support dong. Lu kayak gini. Karena mereka tahu dengan kondisi mereka kayak gimana. Oke. Karena dengan kondisi ya kayak bokap gua, nyokap gua kan. To certain extent lu ngelihat lu nggak kuliah tuh privilege gak sih dengan masalah lu ini? Iya. Ini sebuah fun fact ya. Oke. Dengan gua nggak kuliah, Ini bisa diklip nih, bagus banget. iya. Dengan gua nggak kuliah, mereka yang memang setiap ada pro kontra lah ya. Tapi dengan mereka yang kuliah dan mereka tuh hanya asal masuk kelas, yang penting dapat nilai. Dengan gue privilege tuh gue bisa ngelakuin dalam mereka udah semester 2 semester, gue udah nyobain banyak banget pengalaman. Contoh, gue udah ikut lomba mocktail. Dan itu tuh bukan hal yang gue bisa dapat dari kuliah. Lanjut, yang kedua, gue udah nyobain usaha bisnis bokap gue yang gue lanjut tapi sampai sekarang juga masih belum bisa naik. Tapi gue ngerasain apa arti kegagalan, apa artinya gue bisa nyobain mengenai ekspedisi, tentang permobilan juga kan. Terus yang ketiga, sampai akhirnya gue juga bisa mendapatkan posisi di mana gue bisa jadi content creator. Gue merasa itu adalah hal-hal privilege dari gue, karena jika lu emang anak kuliah, pasti lu kebanyakan Punya limit. Kebanyakan mereka malah spend their time to clubbing, buang-buang waktu, dan mereka ngerasa ini waktu muda gue, mau masa gue sia-siain. Emang lu nggak ngerasa gitu? Enggak. Lu nggak ngerasa ini waktunya gue have fun gitu? Kenapa? Belum waktunya. Seru. Oh kenapa? Belum waktunya lu have fun? Karena gue lebih baik tersiksa, ngerasain pengalaman, perbesar network gue, sampai gue ngerasa di certain level gue udah cukup, baru gue ngelakuin itu. Jadi even lu menikmati itu, lu tahu lu layak menikmati. Yes, benar. Nah, itu yang gue suka. Benar. Gue tuh punya teman. Dia tuh, ini gue yang cerita ya. Gue tuh punya teman, dia, gue cukup peduli lah sama hidup dia. Terus gue ngeliat dia luntang-lantung sama hidupnya gitu-gitu, tapi ngabisin buat rokok lah atau apalah, buat hal-hal yang kayak bikin dia nikmat. Gue tuh bukan gak setuju ya orang ngerokok ya. Dan gue ngeliat nih banyak nih. Gue bukan gak setuju orang ngerokok, gue bukan gak setuju orang minum. Tapi gue pengen, kalau lu jadi teman gue, lu minum tuh lu bangga. Jadi, iya, benar. ya nggak sih? Ya, maksud gue kayak lu nongkrong tuh lu bangga karena you have made it gitu loh. Kayak you want, kayak lu mau nikmatin apa ya, usaha kerja keras lu, bukan orang tua lu, bukan kerja keras orang lain, atau bahkan lu nombok buat nikmatin. Ya lu utang gitu segala macam, ngapain? Benar. Jadi ya apa artinya hidup kalau kita nggak nikmatin juga kan? Benar. Nah, gue suka. Terus berarti nih di umur segini nih, orang pada relate gak sih sama cara lu kayak gini? Dalam arti itu lu nggak kuliah, obrolan lu sama teman-teman sebaya lu, SMA lu pasti beda dong. Beda. Mereka ngomongin skripsi lah, dosen lah gitu saja. Gak masuk gua. Terus gimana? How you networking? Kayak gimana lu ngebangun diri lu, atau ya gimana lu ngebangun network, atau gimana lu rasanya gak kesepian di tengah teman-teman lu udah pada kuliah nih? I must choose the path to be a lone wolf. Ngerti gak? Jadi serigala sendiri. Dan gua perbesar network gua nggak bisa dengan yang sebaya lagi. Gua udah harus yang up to 20s. Karena mereka udah kayak nyobain bisnis, nyobain kerja. Karena jika gua ngomong sama yang seumuran gua, mungkin ada beberapa yang bisa relate sama gua. Tapi di semua inti tuh mereka kayak ngamburin duit, mereka buang-buang waktu, dan gua rasa gua nggak merendahkan mereka, tapi gua ngerasa value gua bisa lebih tinggi daripada mereka. Karena dengan lu masih memiliki sikap-sikap yang bodoh amat dengan masa depan, yang penting gue ngelakuin dan gue seneng-seneng dulu sekarang, itu gak cocok banget sama gue. Jadi gue harus, bahkan gue temenan sama yang umur 30-an, 40-an, karena gue ngerasa mereka bisa gue anggap sebagai mentor. Apa perjalanan hidup mereka yang udah mereka rasain, gak harus gue rasain sakitnya, tapi gue bisa belajar dari mereka, sehingga gue bisa lebih cepat lagi naiknya daripada mereka. Gimana caranya lu temenan sama yang 2 kali umur lu? Itu lucu sih sebenarnya, itu lucu banget. Karena lu dikira kayak anak kecil mau ngobrol sama om-om kan, tapi lu harus tentuin dulu sebenarnya tujuan lu mau ngobrol sama dia apa. Apa yang lu rasa orang yang 30-40 ini, apa yang bisa lu petik, apa yang bisa lu banggakan dari dia. Karena
Jika lu mau berteman pasti lu punya tujuan dong. Misalkan lu mau temenan sama gue karena gue lebih ngerti gym. Jadi kita bisa sambil sharing kan. Gue bisa temenan sama orang yang 30-40 ini dengan tujuan, oh dia bisnisnya udah lancar. Oh dia bisa ngobrol dengan baik banget, bisa public speaking dengan bagus.